Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1161 berjudul Lagu Cinta yang bertiup melalui hujan panah. Dan chapter kali ini berisi 19 halaman dengan 2 halaman berwarna dan juga cover biasa, alias chapter kali ini ada 2 cover. Pertama, ada cover Color Split yang merupakan request dari pembaca spesial yang bertemakan kru topi jerami bermain di mesin capit melawan singa raksasa. Dan diketahui ya, detailnya Usopp sedang bermain di mesin capit besar melawan singa besar dan hadiah mesinnya berupa boneka dan semuanya adalah karakter One Piece yang berhubungan dengan kru topi jerami. Misalnya, di sana Luffy sudah membawa boneka Shanks, Ace, Sabo, Dandan, Gap, Makino, Relic, Whitebird, dan juga Gaimon. Nah, sementara lainnya, Nami membawa boneka Belemere, Nojiko, Genzo, Haredes, dan juga Vivi. Lalu kita juga bisa melihat di sana kalau Zoro dan Jinbe sedang tidur di atas boneka raksasa Dory dan Brogy, Saul serta juga Shirahoshi ada di sana. Lalu kita melihat Sanji melempar boneka Buggy tepat ke arah Zoro. Lalu kita juga bisa melihat Chopper sedang menangis karena terjebak di dalam mesin capit itu. Dan Robin kita bisa melihatnya sedang berdoa untuk Chopper yang terjebak itu. Kemudian kita bisa melihat Franky yang menyesal karena mereka tidak punya cukup koin untuk bermain mesin capit lagi. Dan Brook juga berada di dalam suatu mesin capit karena ternyata Brook ini tubuhnya yang dipakai untuk mencapit boneka yang ada di mesin tersebut. Selanjutnya atau yang kedua ada cover story, dan jelas ini adalah cover storynya Yamato yang di sana bertemakan tempat istirahat pahlawan. Dan di sana kita bisa melihat Yamato, Kiemon, dan juga Momonosuke sedang berdoa di sebuah kuil. Dan kita bisa melihat kertas dengan nama pahlawan Wano, yaitu Kozuki Oden, Kozuki Toki, Izo, Asura Doji, dan juga Yasui. Nah, chapter dimulai dengan pertempuran di mana-mana di God Valley. Dan kita bisa melihat Dragon sedang berlari bersama Shanks dan juga Shamrock. Tetapi ya, sebuah sinar laser menembusnya dengan tiba-tiba membuat Dragon dan bayi itu jatuh ke tanah. Bahkan terlihat di sana Shanks terbenturkan kepalanya sedikit dan kehilangan kesadarannya. Dan kemudian diketahui kalau Dragon diserang oleh wanita dengan gigi tajam dari chapter terakhir, di mana ya dia itu menembakkan sinar dari mulutnya seperti pasifista. Dan wanita tersebut bernama Mafe dari Satchel Family. Dan dia tentu saja bagian dari Night of God. Dan ya, diketahui juga kalau Mafe ini mengambil Shamrock dari tanah. Dan kenapa bisa seperti itu? Ternyata dia dikirim oleh Tenryubitot yang bertanggung jawab atas bayi tersebut. Dimana Tenryubitot itu ingin Mafe membawa mereka kembali sebelum Garling tahu apa yang terjadi. Dan sebelum juga Tenryubitot itu dibunuh atas kelalaiannya. Nah, di sana Mafe terkejut mengetahui bahwa Garling punya anak. Dan Mafe juga terkejut melihat ada seseorang yang ingin menculik mereka. Sementara itu ya, Dragon terluka, tapi dia yaitu Dragon ingin menyelamatkan bayi tersebut karena itu adalah bentuk penembusan atas partisipasinya dalam permainan pembunuhan kejam tersebut. Tetapi ya, ketika Mafe hendak membunuh Dragon dengan pedangnya, di saat yang sama Mafe ditebas setengah oleh Newgate yang kebetulan muncul di sana bersama Shiki, Linlin, dan juga Kaido. Dan di sana pula Shiki marah pada Newgate ya, karena mengira dia ingin membunuhnya. Dan Kaido juga terlihat kesal kepada Linlin yang entah apa alasannya. Lalu ya, tiba-tiba bajak laut dari Hachinosu mengepung mereka semua, di mana bajak laut tersebut berbalik melawan bajak laut Rocks. Ya, dengan kata lainnya berkhianat. Di mana ya, alih-alih mencari Saki ada di mana, mereka kroco bajak laut Hachinosu justru menyerang rombongan Newgate, Linlin, Kaido, dan Shiki di sana. Dan mereka berharap kalau mereka bisa mengalahkan rombongan itu, mereka akan mendapatkan popularitas.
Namun Newgate, Shiki, Big Mom, dan juga Kaido menyerang mereka bersama-sama dalam pertarungan epik yang ganda. Kemudian ya, di sisi lainnya, Mafe masih dengan Shamrock di tangannya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di pulau tersebut. Sementara itu juga, Dragon berhasil pergi dari area tersebut, berpikir bayi telah dibawa, tapi terkejutnya dia, Dragon melihat Shanks tak sadarkan diri di tanah dan dia lari kemudiannya bersama bayi tersebut. Kemudian ya, di tempat lainnya, Garp memperhatikan orang-orang besar atau orang-orang terkenal dekat dengannya, jadi Garp pergi untuk menangkap mereka. Di sana, Garp meninju tanah sementara Newgate, Big Mom, dan juga Kaido menghindari serangan tersebut. Lalu ya, Kaido ingin bertarung dengan Garp, tapi Big Mom ataupun Lin Lin dengan Newgate ini tidak ingin menarik orang lain, jadi mereka lari dari tempat itu. Lalu saat mereka lari, Lin Lin di sana sempat menggabungkan Zeus dan juga Prometheus menjadi satu serangan yang masif yang disebut Heavenly Fire Breeze, tapi Garp tidak menerima damage sama sekali. Dan di sana ya, Garp berkata, api ini bahkan tidak bisa memanggang sepotong daging babi. Kau tahu Lin Lin? Lalu ya, setelah itu kita melihat Rox berlari ke pusat God Valley, di mana Rox sedang memikirkan tentang anaknya dan istrinya yang disebut sebagai Alice. Wow. Kemudian kita melihat bajak laut Rox dan bajak laut Roger semakin dekat ke tengah lembah dewa, dan di sana Roger ingin bertarung dengan Newgate dan berpura-pura belagak sok sibuk dan kemudian menyuruh Relic untuk menyelamatkan Saki. Sementara itu ya, kita bisa melihat para marinir mencoba membawa Saki pergi dari tempat itu, tapi para marine yang ada di sana ditendang, disepaki dan juga dikalahi mereka semua oleh si Saki ini, bahkan dalam keadaan dirantai. Tapi kemudiannya Somber muncul di sana dan juga menampar atau memukul Saki dengan pantungannya. Dan di sana Somber benar-benar bersiap untuk membunuh Saki karena dia berpikir kalau ini tetap akan menjadi miliknya Garling. Tapi kemudiannya di halaman ganda terakhir chapter kali ini yang sangat luar biasa, Relic muncul untuk menyelamatkan Saki dan juga mengalahkan Somber dengan jurus baru yang disebut Higan Bana. Dan diketahui pose Relic sangat mirip dengan pose Zoro saat dia atau Zoro itu menggunakan teknik Onigiri. Dan di sana ya, Relic berkata, Saki, maafkan aku terlambat, tapi aku datang untuk menjemputmu. Dimana ya, Relic menawarkan tangannya kepada Saki dan posenya Relic ini mirip dengan Luffy saat mengajak Momo waktu itu di Zoya. Dan Saki langsung menangis dan mereka berdua saling berpelukan sambil menangis. Dan kita juga bisa melihat di sana ada Roger dan Gaban yang juga menangis, tapi dengan campuran kegembiraan dan juga ada bumbu-bumbu cemburu karena kita bisa melihat di bubble text mereka itu ada hati yang terbelah. Dan kita juga mendengar obrolan mereka berdua antara Saki dan Relic di sana, di mana Saki berkata, Reason, kalian sangat lambat. Dan Relic berkata kemudiannya, aku minta maaf, kau harus mengalami hal-hal seperti ini. Dan Saki juga kemudian meresponnya ya, aku sangat ketakutan kau tahu. Dan Relic menjawabnya juga, aku tidak akan pernah. Tapi kemudiannya kita bisa melihat Gaban dan Roger berkata di sana, lakukan itu nanti, bajingan sialan. Dan chapter kali ini ya berakhir dengan perintah Roger kepada semua nakamanya. Anak-anak, kita sudah dapat Saki. Ayo ambil harta dan keluar dari tempat ini. Dan semua Roger Pirate bersorak ria, yepi. Dan ya, chapter berakhir di sini dan minggu depan tidak libur. Dan ya, sampai di sini ya full spoilernya. Untuk raw-nya paling cepat ataupun paling lambat itu mungkin nanti siang ya. Dan ya, mungkin kita akan bahasnya di live TikTok ya. Kenapa di TikTok? Ya biar aman, biar nggak kena copy kanan. Jadi mungkin kalian bisa mampir ntar malam ya. Dan terkait hal menarik yang di sini jelas adalah Shamrock lepas dari Dragon. Gimana nih kabarnya yang percaya kalau Shamrock mata-mata revolusioner? Karena memang ya di video sebelumnya kita sudah mengatakan juga kalau jika Shamrock mata-mata Dragon akan ada banyak pertanyaan. Salah satunya tadi tuh ya, kapan Dragon merawat si Shamrock ini jadi mata-mata?
Sementara Shanks aja ditaruh peti dan juga terkait ucapan Shamrock yang bangsawan banget lah intinya. Namun ya, hal menarik lainnya jelas ada di Rocks Pirate. Maksudku, siapa yang ngehasut kroco-kroco tolol Hachinosu ini? Aku yakin ada yang menghasut mereka.